Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal, pasal yang ke-25 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-28. Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-28. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah, daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Renungan hari ini berjudul Lubang di Dinding, ditulis oleh Elisa Morgan. Suatu hari saya menemukan ada yang memakan tanaman bunga saya. Karena sehari sebelumnya bunga-bunga saya masih bermekaran dengan indahnya. Tetapi sekarang hanya batangnya yang tersisa. Saya mengelilingi halaman dan menemukan lubang seukuran kelinci di pagar kayu rumah saya. Kelinci memang lucu, tetapi hewan-hewan yang mengganggu itu bisa memakan habis bunga-bunga di taman dalam hitungan menit. Saya bertanya-tanya, mungkinkah ada penyusup yang menghancurkan kuntum-kuntum karakter Allah dalam hidup saya? Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Di zaman kuno, tembok melindungi kota dari serangan musuh. Namun celah kecil pada tembok tersebut dapat menyebabkan seluruh kota diserang. Ada banyak Amsal yang berbicara tentang pengendalian diri. Amsal pasal 25 ayat 16 berkata, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Pengendalian diri adalah buah roh yang menjaga dan melindungi kita dari kerentanan akibat ketidaksabaran, kepahitan, keserakahan, dan hal-hal lain yang berpotensi mengganggu dan menghancurkan tuaian Allah dalam hidup kita. Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Pengendalian diri berarti memiliki pikiran yang sehat sehingga kita waspada dan sigap menambal lubang-lubang pada dinding kehidupan kita. Ketika memeriksa hidup saya, terkadang saya melihat lubang-lubang yang membuat saya rentan. Itulah hal-hal yang membuat saya jatuh bangun terhadap godaan atau yang membuat saya sering merasa tidak sabaran. Saya membutuhkan pikiran yang sehat dan pengendalian diri dari Allah, agar saya terlindung dari para penyusup yang merusak.
Sahabat ODB, lubang apa saja yang Anda temukan pada dinding hati Anda? Dan bagaimana buah pengendalian diri dari Allah dapat menolong, melindungi hidup Anda dari para penyusup? Ya Bapa, tumbuhkanlah buah pengendalian diri dalam hidupku, agar aku terhindar dari para penyusup yang merusak.